Keris yang dibuat oleh Empu Gandring memiliki daya magis yang tinggi. Terbukti sederet tokoh kala itu terbunuh oleh keris tersebut. Apa penyebabnya dan bagaimana kisahnya? Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Siapa yang tidak mengenal legenda kelam keris Empu Gandring? Kisah tragis ini tidak hanya menyimpan misteri magis, tetapi juga merangkai suksesi berdarah dalam perjalanan kerajaan Singasari, yang didirikan oleh Ken Angrok. Dalam kitab Pararaton atau Katuturanira Ken Angrok, gubahan tahun 1478 dan 1486 tanpa disebutkan penggubahnya, diuraikan bahwa keris Empu Gandring, karya Empu Gandring, membawa malapetaka. Berikut adalah deretan korban kutukan yang mengitari keris ini. Korban pertama adalah Empu Gandring sendiri. Kisah dimulai ketika Ken Angrok terpikat oleh kecantikan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Dikisahkan bahwa siapapun yang berhasil memperistri Ken Dedes akan menjadi raja besar. Tanpa ragu, Ken Angrok berambisi untuk membunuh Tunggul Ametung demi meraih tahta. Ayah angkatnya, Bango Samparan, menyarankan agar Ken Angrok memesan keris kepada Empu Gandring, seorang pembuat keris terkemuka di Lulumbang. Namun, ketika Ken Angrok datang untuk mengambil kerisnya dalam waktu 5 bulan, Empu Gandring belum menyelesaikan pesanannya. Ketegangan pun pecah, dan dalam keputusasaan, Ken Angrok merampas keris tersebut dan menikam Empu Gandring. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Empu Gandring mengutuk bahwa Ken Angrok dan keturunannya, 7 generasi ke depan, akan mati oleh keris yang baru saja diciptakannya. Merasa bersalah dan terbebani oleh kutukan tersebut, Ken Angrok berjanji bahwa jika cita-citanya menjadi raja terwujud, dia akan menunjukkan rasa terima kasih kepada keturunan Empu Gandring. Janji ini menjadi bayang-bayang kelam yang melingkupi setiap langkah penguasa Singasari, yang harus menghadapi takdir yang diwariskan oleh kutukan keris yang pernah mencelakakan pembuatnya sendiri. Dengan unsur magis dan suksesi berdarah yang melibatkan takdir dan janji berat, kisah keris Empu Gandring menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kelam kerajaan Singasari. Misteri, dendam, dan kutukan menjadi pewaris yang terus-menerus mengiringi jejak-jejak perjalanan sejarah yang penuh intrik dan ketegangan. Di Tumapel, Ken Angrok menjalani pertemanan yang tak terduga dengan Kebo Ijo, sosok yang disayangi oleh Tunggul Ametung. Kreativitas Ken Angrok teruji ketika dia berhasil memikat perhatian Kebo Ijo dengan sebuah keris berukiran kayu cangkring yang tak biasa. Kebo Ijo tak mampu menahan daya tarik keris tersebut, dan dengan cerdik, Ken Angrok meminjamkannya. Sayangnya, malam itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Tunggul Ametung yang tertidur pulas. Tanpa sepengetahuan Kebo Ijo, Ken Angrok mengambil keris itu dan menikam Tunggul Ametung, meninggalkan keris itu menancap di dadanya. Warga Tumapel, tanpa ampun, menuduh Kebo Ijo sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Pemandangan memamerkan keris itu menjadi senjata tuduhan mematikan, dan tanpa adanya proses pengadilan, Kebo Ijo menjadi korban kekerasan warga. Dalam kekejaman tragis, mereka membunuh Kebo Ijo dengan menggunakan keris yang sama yang pernah dipamerkan dengan bangga olehnya. Meskipun Ken Angrok terbebas dari tuduhan, kutukan Empu Gandring masih menghantuinya. Ken Angrok, terbebani oleh kutukan dan tragedi, menemui kedamaian melalui pernikahannya dengan Ken Dedes. Meskipun keluarga Tunggul Ametung terdiam dan tak berani menentang, Ken Angrok berhasil mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222. Namun, rahasia kelam tidak bisa terus tersembunyi. Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, tumbuh dengan pertanyaan tentang perlakuan berbeda yang dia terima. Rasa penasaran membawanya pada pengungkapan rahasia kelam bahwa ayahnya dibunuh oleh Ken Angrok. Anusapati, didorong oleh hasrat balas dendam, meminta keris Empu Gandring dari ibunya dan mengirim Ki Pengalasan untuk mengakhiri hidup Ken Angrok pada tahun 1247, 1227 versi Negara Kertagama. Setelah menyelesaikan tugas beratnya, Ki Pengalasan menghadapi pilihan sulit. Meskipun Anusapati memberinya hadiah, ketakutan akan balas dendam membuatnya memilih untuk tetap merahasiakan identitas pemesan. Ironisnya, hadiah yang seharusnya menjadi tanda terima kasih malah menjadi kutukan bagi Ki Pengalasan. Anusapati, takut akan terungkapnya rahasia, mengakhiri nyawanya. Setelah Ken Angrok, Anusapati mengambil alih tahta Singasari.
tetapi kekhawatiran akan pembalasan selalu menghantuinya. Bilik tempat tidurnya diapit oleh selokan, halamannya dijaga ketat oleh orang-orang kepercayaannya. Namun, nasib buruknya semakin dekat ketika Panji Tojaya, putra Ken Angrok dari Ken Umang, mengetahui bahwa Anusapati adalah otak di balik kematian ayahnya. Dengan siasat cerdik, Tojaya mengajak Anusapati untuk sabung ayam. Dalam momen itu, Tojaya berhasil meminjam keris Empu Gandring dari Anusapati dan dengan cepat menukarnya dengan keris lain. Anusapati yang tengah terbuai oleh pertarungan ayam, tak menyadari permainan licik Tojaya. Tanpa ampun, Tojaya menancapkan keris Empu Gandring ke dada Anusapati, mengakhiri riwayat kehidupannya pada tahun 1249. Dalam versi berbeda, negara Kertagama menyebut Anusapati mati wajar. Dengan kematian Anusapati, Tojaya kemudian naik tahta, membawa singgasana yang penuh dengan rahasia dan pengkhianatan, sebuah babak baru yang diwarnai oleh intrik dan pertarungan tersembunyi dalam menjaga tahta kerajaan Singasari. Keris awalnya hanya dianggap sebagai alat praktis untuk alat tikam. Keris dengan cepat melampaui fungsinya yang sederhana dan berkembang menjadi lambang kebesaran yang syarat makna. Salah satu kisah menarik terkait hal ini terjadi di negeri Awanti pada abad ke-13, yang diabadikan dalam karya epik Empu Monaguna, Kakawin Sumana Santaka. Putri Indumati, dalam sebuah sayembara untuk memilih antara raja dan pangeran, membuat keputusan yang mengejutkan. Raja Awanti, yang telah menanti dengan penuh harap, diabaikan oleh sang putri. Kehadirannya diabaikan, dan raja terdampar dalam kesedihan yang mendalam. Dalam air mata kecewanya, raja menuangkan perasaannya dalam bentuk puisi yang mengharukan, meratapi kehilangan cinta yang diimpikannya. Empu Monaguna menulis bahwa keris bukan hanya alat tikam, melainkan juga media untuk meluapkan perasaan. Raja Awanti, seorang pejuang berani di medan perang, menemukan dalam kerisnya wadah untuk mengungkapkan duka yang begitu mendalam. Keris, yang awalnya dipandang sebagai senjata, menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diucapkan. Guru Besar Arkeologi UGM, Timbul Haryono, menjelaskan bahwa masyarakat Jawa, khususnya pada masa lalu, meyakini bahwa keris memainkan peran penting dalam seluruh perjalanan hidup mereka, dari dukun bayi yang menggunakan keris bentuk brojol dalam proses kelahiran hingga fungsi sebagai lambang kebesaran dan ekspresi emosional. Keris membentuk bagian integral dari sistem budaya masyarakat Jawa. Pembahasan ini membuka jendela ke dunia magis dan emosional keris, sebuah senjata yang melebur dengan makna-makna mendalam dalam sejarah dan budaya masyarakat Jawa.